Baru mau nabung di bank, kagak ada hujan, kagak ada petir, rekening saya ternyata diblokir. Kata tellernya, yang minta blokir PPATK pak, bukan dari bank. Lah, saya ini kan bukan koruptor, bukan pemain judi online. Kok bisa PPATK main blokir-blokir aja? Kagak beres nih. Salam eng-ing-eng. Lagi dan Presiden Prabowo turun tangan. Di tengah gaduhnya kebijakan PPATK yang akan memblokir rekening dorman, PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, lembaga yang berfungsi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, bukan tugasnya ngeblokir rekening orang di bank. PPATK mengumumkan akan memblokir rekening yang kagak ada transaksi selama 3 bulan. Kalau saldo di rekening masih ada jutaan, gimana dong? Coba lu bayangkan, kalau duit hasil keringat sendiri yang ditabung di bank tiba-tiba diblokir tanpa peringatan, tanpa pemberitahuan. Padahal lu bukan koruptor, bukan pengusaha culas, apalagi mafia migas. Kata PPATK, tujuannya untuk memberantas praktik judi online dan pencucian uang. Tapi kenyataannya bray, yang jadi korban malah jutaan rakyat biasa seperti petani, nelayan, buruh, pensiunan yang menabung untuk hari tua, sampai kakek nenek yang menabung buat sekolah anak cucunya. Contohnya petani di desa, bisa aja mereka menabung 3 atau 4 bulan sekali setelah panen. Atau buruh yang kagak sempat transaksi karena sibuk bekerja. Atau masyarakat yang hidupnya sederhana untuk menggunakan uang saat-saat tertentu saja. Jangan kalian samaratakan sama penjahat keuangan atau predator ekonomi global. Jadi yang diuntungkan dari kebijakan ini siapa dong? Jangan-jangan ada dalang di balik pemblokiran masa libang nih. PPATK, lembaga independen yang dibentuk buat menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan, bukan memerintahkan bank untuk membekukan rekening orang tanpa pemberitahuan. Karena setiap bank tuh punya aturan masing-masing buat mengelola nasabahnya bray. Padahal Presiden Prabowo udah ingatkan PPATK untuk menjaga rekening nasabah agar tidak disalahgunakan, bukan untuk dibekukan. Gimana kagak ngamuk tuh Presiden? Langkah sepihak PPATK mendapat teguran keras dari Presiden. Langsung dipanggil ke istana bray. Karena nih pemblokiran massal ini bisa dikatakan teror finansial terselubung di balik narasi manis pemberantasan judi online dan pencucian uang. Coba lu pikir-pikir, kalau ada ratusan ribu rakyat kecil yang tabungannya keblokir selama sebulan, berapa banyak biaya hidup masyarakat yang terganggu, ditambah lagi transaksi penting yang tertunda, kayak biaya sekolah, rumah sakit. Jangan sampai nih kepercayaan rakyat bisa runtuh terhadap sistem di mana pemerintah lagi semangat-semangatnya membangun inklusi keuangan dan digitalisasi. Masyarakat udah pasti mendukung pemberantasan kejahatan keuangan, tapi tindakannya harus tepat sasaran. Jangan semua rekening disamaratakan. Harus bisa membedakan antara rekening pasif sama rekening janggal. Bisa bedakan antara tabungan hasil jerih payah nih sama hasil tabungan dana dari kejahatan. Kalian nih PPATK digaji besar biar kerjanya kagak asal-asalan. Ingat bray, negara ini bukan hanya untuk orang kaya yang aktif di bursa saham, tapi juga untuk orang yang hidup hemat dan menabung untuk masa depan. Buat PPATK nih, biar nggak gagal paham, Presiden Prabowo udah berkali-kali menegaskan ekonomi kerakyatan adalah inti dari visi misinya yang udah tertuang di Asta Cita pemerintahannya. Kedaulatan ekonomi bukan cuma urusan ekspor impor para pengusaha besar, tapi ini juga soal hak rakyat kecil dalam mengelola sendiri keuangannya dan mengakses hasil jerih payahnya. Walaupun PPATK bilang pemblokiran ini sifatnya hanya sementara untuk kepentingan analisis, tapi kebijakannya udah bikin susah masyarakat bray. Kalau rekening kita udah dibekukan sepihak tanpa pemberitahuan, mau nggak mau kita harus mengaktifkan kembali rekeningnya. Yang prosedurnya aja itu udah makan waktu seminggu bahkan sampai 12 hari kerja. Dan buat rakyat kecil itu masalah besar, bukan masalah kecil. Karena nih uang yang ditabung di bank sewaktu-waktu bakal mereka gunakan buat keperluan dadakan. Misalkan biaya kuliah, belum lagi petani, nelayan di desa yang punya tabungan di bank sebesar 3-5 juta tiba-tiba kena musim paceklik. Jadi kagak ada transaksi selama 3 bulan. Mau tarik duit buat bayar sekolah anaknya, tapi rekeningnya kena blokir. Ya mau nggak mau harus aktifin lagi, bolak-balik lagi. Apalagi kalau isi formulirnya via online. Lu kira semua daerah punya sinyal internet yang stabil?
Nah, buat PPATK nih, jangan bertindak seperti polisi finansial tanpa prosedur hukum yang jelas. Hentikan stigma yang menganggap rekening nganggur 3 bulan itu milik penjahat. Atau jangan-jangan nih, tindakan PPATK terinspirasi dari jaringan anti money laundering global yang didukung Amerika. Katanya sih, Amerika sangat agresif mendorong kontrol sistem keuangan global dengan alasan keamanan dan anti terorisme. Wah, naga-naganya agennya udah mulai ngacak-ngacak nih, Bray. Presiden Prabowo udah memberikan arahan yang jelas untuk melindungi rakyat dan jaga hak ekonomi umat. Infonya sih, Prabowo juga minta evaluasi semua kewenangan PPATK agar perlindungan terhadap masyarakat kecil menjadi prioritas. Sekarang harapan bertumpu pada reformasi struktural lembaga keuangan yang diawasi langsung sama pemerintah. Rakyat punya hak untuk menyimpan dan mengelola uang sendiri tanpa intervensi yang tidak berdasar. Tapi ini bukan hanya soal digitalisasi, Bray, tapi ini soal keadilan. Dan Prabowo paham betul soal keadilan, Bray. Salam eng ing eng.